Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat Warta Kota, Tribun Network, Tribun Bekasi.com, wartakotalive.com, semua pun di mana berada. Dan saat ini kita sedang berada di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Di sini kita ada bintang tamu, narasumber kita juga yang sudah dihadirkan, ingin melihat secara langsung perkembangan kasus COVID-19 khususnya di Kota Bekasi, karena beberapa terakhir minggu ini atau bulan ini bahkan cenderung ada kenaikan kasus. Nah, kita pengen melihat sejauh mana sih perkembangan kasus untuk di Kota Bekasi sendiri. Dan di sini sudah hadir juga Ibu Nia Aminah Kurniati selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dan juga Ibu Fevi Herawati sebagai Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Dan mungkin mungkin Bu Fevi, ini kan perkembangan kasus di Kota Bekasi ini, Bu, di Indonesia sendiri memang ada tren kenaikan. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, untuk juga sebagai informasi juga kepada masyarakat, bagaimana sih kondisi perkembangan kasus COVID di Kota Bekasi sejauh ini, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk semuanya. Untuk saat ini data per tanggal 19 Juli ada kasus yang aktif ya 1.463 jiwa ya. Hal ini dipengaruhi oleh bahwa Kota Bekasi ini adalah daerah aglomerasi di mana perbatasan dengan DKI Jakarta, dan perlu kita ketahui juga kenaikan ini terkait dengan adanya ketaatan kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat, dan tadi saya sampaikan adanya mobilitas yang tinggi dari masyarakat Kota Bekasi maupun dari DKI ke Kota Bekasi dan aglomerasi itu kan sekitarnya, daerah sekitarnya. Bu, artinya ini kan ada tadi Bu sebutkan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat sendiri yang sudah tinggi jadi salah faktor juga. Tapi adakah juga pengaruh, misalkan masyarakat sudah mulai cukup abai juga, apalagi terkait mentaati protokol kesehatan khususnya, apalagi dengan kan pemerintah sendiri sudah melonggarkan beberapa kebijakan, kayak misalkan di luar ruangan sendiri boleh melepas masker seperti itu, Bu. Artinya kan protokol kesehatan ini tetap harus dilaksanakan. Kelonggaran terhadap pemakaian masker di luar ruangan harus disadari juga ya. Artinya bagi masyarakat yang merasa dirinya rentan, komorbid, tetap harus memakai masker. Dan kita juga harus melihat bahwa di luar ruangan itu apakah ada kerumunan atau tidak. Kita tetap harus, kalau daerahnya daerah kerumunan, banyak keramaian, kita harus tetap memakai masker. Karena ini untuk menjadi proteksi bagi diri kita sendiri. Adapun kalau di ruangan tetap harus memakai masker. Oke. Bu, kalau dilihat nih, Bu, sepanjang 2 tahun ini perkembangan COVID kan memang ada beberapa varian-varian baru yang muncul. Nah, kalau dilihat, Bu, ada perbedaan nggak sih, Bu, mungkin dampaknya mungkin misalkan di kasus Omicron lalu kan sempat emang dampak ke pasien yang terkena itu kan ada beberapa yang sampai dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk mungkin di bulan-bulan terakhir ini kan walaupun ada kenaikan, apakah justru mereka gejalanya lebih ringan atau seperti apa, Bu? Mungkin bisa dilihat. Kalau dibandingkan dengan varian Delta ya, Bu Dr. Fevi, jadi varian Delta itu lebih berat dibandingkan dengan Omicron, termasuk saat ini adalah varian B4 ya, B4, Omicron B4 dan Omicron B5. Jadi ini lebih gejalanya lebih ringan. Namun tetap apabila terkena kepada yang lansia, yang komorbid ya perlu menjadi perhatian juga, tetap menjaga protokol kesehatan. Artinya sejauh ini berarti dampaknya sendiri sebenarnya cukup ringan gitu, Bu, ya, untuk kasus yang pasien yang mengalami COVID. Cuman tetap masyarakat tetap harus berhati-hati gitu, Bu, ya. Oke. Bu, kalau dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi sendiri,
melihat perkembangan kasus COVID sejauh ini, apa sih langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri untuk mencegah terjadinya tren kenaikan sendiri? Iya, untuk mencegah tren kenaikan ini kita tetap melaksanakan promosi kesehatan, termasuk tadi pelaksanaan prokes ya, protokol kesehatan, selanjutnya mencuci tangan ya, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk di dalamnya vaksin, kewajiban untuk melaksanakan vaksin, dan ini bisa mengurangi gejala apabila terkena varian Omikron ini. Oke, Bu, mungkin ini kan ada tren kasus peningkatan ya, walaupun meski gejalanya cukup ringan yang didampak. Mungkin ada himbauan khusus nggak untuk warga Kota Bekasi khususnya? Seperti apa sih himbauan dari Dinas Kesehatan sendiri? Iya, agar melaksanakan protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas serta melengkapi vaksin dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Oke. Baik, Bu Fevi, kalau tadi melihat perkembangan kasus COVID, kini kita pengen dengar juga sebenarnya, karena kan syarat upaya mencegah terpapar virus COVID-19 sendiri kan adalah vaksin, terutama Bu. Kita pengen tahu sendiri untuk sejauh ini perkembangan mungkin vaksin di Kota Bekasi untuk booster khususnya, Bu, itu seperti apa sih, Bu? Sejauh ini udah berapa? Mungkin Bu Fevi yang menjelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan vaksinasi booster yang ada di Kota Bekasi sampai dengan saat ini per tanggal 20 Juli ya, untuk booster sendiri memang kita masih belum terlalu banyak, capaiannya masih kurang. Itu yang kita harapkan nantinya masyarakat bisa untuk melaksanakan vaksin booster, karena kalau sampai dengan 20 Juli ini yang tercatat di kami capaiannya itu baru sekitar 38-39%. Sementara kalau target vaksinasi itu minimal kan 70%. Jadi untuk booster khususnya, kalau untuk dosis 1 dan dosis 2 kita di Kota Bekasi sudah cukup lumayan capaiannya itu. Mungkin itu, Mas. Oke. Bu, kalau melihat tadi kan sempat memang untuk vaksin dosis ketiga sendiri memang masih cukup belum tinggi karena capaiannya masih target sendiri 70%, Bu ya. Nah, kalau melihat sendiri, Bu, di tengah pemerintah memberikan kelonggaran mobilitas sendiri, terus apakah juga membuat masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster itu cenderung lebih turun sih, Bu? Kalau melihat pandangnya gimana, Bu? Melihatnya sendiri, apakah orang jadi lebih males nih untuk booster atau seperti apa? Sebenarnya kalau sekarang ini justru ada kebijakan pemerintah, Mas, untuk bisa melaksanakan vaksin booster. Jadi untuk melakukan perjalanan dalam negeri, luar negeri maupun masuk ke area publik atau ke tempat-tempat yang memang banyak orangnya, itu Diwajibkan untuk melaksanakan vaksinasi booster. Ada temuan nggak sih, Bu, mungkin orang yang masih enggan untuk vaksin, dan bagaimana sih langkah Dinkes untuk mengedukasi mereka biasanya gitu? Ya, kalau dari kita sendiri sih memang tidak henti-hentinya melaksanakan promosi kesehatan, menyampaikan apa sih pentingnya imunisasi atau vaksinasi itu sendiri, dampaknya terhadap kita seperti apa. Kalaupun misalnya kan kadang mungkin masyarakat ada juga yang berpikir udah vaksin tapi masih COVID juga gitu ya. Tapi kan perlu kita lihat bahwa mungkin karena kita sudah vaksin maka COVID yang kita derita itu menjadi lebih ringan, bisa seperti itu gejalanya. Jadi ya tetap vaksinasi itu ada manfaatnya buat kita. Oke, Bu, kalau di sini kan tadi disebutkan bahwa ada target vaksin booster. Nah, kalau untuk melihat di dosis 1, dosis 2 dulu waktu itu juga Dinas Kesehatan Kota Bekasi door to door melakukan ke RT, RW bahkan
menyasar ke area-area itu. Nah, untuk di booster sendiri ada upaya apa nih Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam upaya mengejar target 70% itu, Bu? Bukan hanya Dinas Kesehatan Kota Bekasi ya, Mas, tapi dari dukungan pimpinan pemerintah daerah Kota Bekasi untuk ada kebijakan. Memang ini juga dari pusat juga sama, sudah ada kebijakannya. Jadi Kota Bekasi sendiri sudah ada surat edaran nomor 443.618/Set-Covid-19 tentang percepatan vaksinasi dosis lanjutan. Nah, di situ di dalamnya memuat bahwa untuk masyarakat yang akan masuk ke mall, ke tempat-tempat publik ya, itu diwajibkan untuk mendapatkan vaksin booster. Nah, selain itu kami juga menyediakan pos-pos vaksinasi di tempat-tempat umum tersebut gitu. Jadi memang kalau yang belum melaksanakan vaksin booster bisa langsung melaksanakan vaksin di pos-pos vaksinasi yang sudah kami sediakan. Artinya membuka gerai-gerai vaksin di tempat lokasi umum seperti taman dan sebagainya itu. Ada di mall, ada. Ada yang menyasar langsung ke perumahan-perumahan gitu, door to door gitu, Bu, sejauh ini? Ada juga sih ya, mungkin ya dari beberapa wilayah ya, tapi tergantung di wilayahnya masing-masing sih. Jadi itu kan juga ada yang mungkin buka pos vaksinnya ada di mall, ada yang buka pos vaksin di posyandu, itu variatif. Ya, menambahkan mungkin kami juga mempunyai sentra vaksin yang ada di GOR. Di sentra vaksin ini ada di Gate 9. Jadi setiap hari alhamdulillah banyak warga yang berdatangan dari berbagai kecamatan. Selain dilayani di puskesmas juga ada juga yang ke sentra GOR kami, ke sentra vaksin kami. Bu, kalau melihat vaksin tadi, kita pengen tahu juga masyarakat sejauh ini berapa sih, Bu, stok vaksin booster khususnya, untuk stok vaksin yang ada di Kota Bekasi lah khususnya. Sejauh ini tuh ada berapa? Apakah itu mencukupi untuk terkait mungkin banyak masyarakat apalagi dengan kebijakan sekarang diwajibkan ke mall harus vaksin dan transportasi umum juga harus vaksin booster. Apakah mencukupi, Bu, dengan stok vaksin yang ada saat ini? Jadi gini ya, mungkin bisa kami sampaikan, Mas, kalau untuk stok vaksin kita itu kan dapat vaksin dari provinsi. Jadi sampai dengan saat ini sih untuk di Kota Bekasi juga ada mencukupi. Tapi kalau misalnya pun stok kita sudah mulai berkurang gitu, biasanya kami akan mengajukan permohonan untuk permohonan vaksin. Jadi nanti akan dikirim kembali dari provinsi, karena kan namanya vaksin juga dia punya ada expired date-nya gitu. Jadi memang vaksin itu tidak ditumpuk sekaligus banyak gitu, tapi pada saat dibutuhkan tersedia. Akhirnya sesuai persediaan itu, sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai dengan yang kebutuhan kita. Kita kalau kurang ya kita tinggal mengajukan permohonan ke provinsi, nanti akan dikirimkan. Begitu juga di provinsi, kalau di provinsi stoknya kira-kira sudah memang ini akan minta ke pusat. Gitu. Bu, mungkin terakhir juga nih, himbauan untuk Tribuners juga untuk baca harian Warta Kota maupun tribunbekasi.com. Mungkin himbauan khusus nih dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk masyarakat nih untuk bisa mengikuti booster lah itu, Bu. Yang belum booster bisa ini. Mungkin seperti apa himbauannya? Himbauannya untuk masyarakat ya, untuk masyarakat Kota Bekasi, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, sanak saudara kita, mari melaksanakan vaksin dosis ketiga booster untuk mencegah penularan COVID-19. Semoga kita semuanya bisa melalui masa pandemik ini ya, untuk bisa beraktivitas kembali semuanya, sehingga perekonomian di Kota Bekasi khususnya bisa tumbuh dan bisa
lebih maju lagi. Terima kasih. Terima kasih pembaca harian Warta Kota, Tribuners dan tribunbekasi.com, wartakotala.com semuanya. Berikutlah tadi juga merupakan hasil bincang-bincang kita dengan Ibu Nia Aminah Kurniati selaku Sekdis Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Bu Fevi Herawati sebagai Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Dan tadi juga secara kesimpulan memang masyarakat sendiri agar tidak terpapar COVID-19 tentu harus menjalani vaksin, terutama vaksin booster. Dan tadi juga disampaikan bahwa stok vaksin sendiri terbilang cukup aman Bu ya untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya. Dan begitulah bincang-bincang kami. Terima kasih semuanya Ibu Fevi, Ibu terima kasih banyak atas waktunya juga dengan tim-tim Warta Kota, dan sampai jumpa di liputan eksklusif kami di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.